Iya, 120 juta. 120 juta itu jaminan. Per bulannya kita bayar lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Halo Sobat Jawara, kembali bersama saya Woro di channel Warta Jawara, portal bela diri Indonesia. Kali ini Warta Jawara mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk berbincang-bincang dengan orang-orang yang memiliki andil besar dan mendedikasikan dirinya dalam mengembangkan dan memperkenalkan pencak silat, khususnya persaudaraan Setia Hati Terate di Korea Selatan. Dan beliau-beliau ini adalah Mas Aam atau Mas Arifuddin, salah satu pendiri PSHT di cabang khusus Korea Selatan. Mas Ali Kusnandar, beliau adalah salah satu pendiri juga dari ranting Kim Hye. Lalu Mas Edi Susanto, pendiri ranting Tegu. Lalu Mas Mahfud, pendiri ranting Kumi. Beliau-beliau ini adalah warga Ponorogo dan Magetan, Jawa Timur. Dan setelah ini kita akan berbincang-bincang bersama beliau semua untuk menggali lebih dalam tentang sejarah berdirinya PSHT cabang khusus Korea Selatan. Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari Warta Jawara tentang dunia bela diri di Indonesia. Selamat malam mas-mas semuanya. Selamat malam. Baik, terima kasih kami sudah diberikan kesempatan yang luar biasa ini dan mas-mas menyempatkan diri untuk berbincang dengan Warta Jawara tentang pengembangan PSHT di Korea Selatan. Baik, apa sih yang mendorong untuk dari mas-mas ini untuk mendirikan cabang atau ranting atau cabang khusus ya di Korea Selatan ini terkait persaudaraan Setia Hati Terate?
Monggo. Oke, baik. Terima kasih pada Mbak Woro atas waktunya. Jadi dahulu itu dari kawan-kawan sama TKI di Korea itu sering sekali berkumpul tanpa arah yang pasti. Ya, jadi dari kawan-kawan yang PSHT tentunya ya. Dari situ kita dari beberapa mas-mas yang ada di sana tahun 2011 itu berkumpul di Pyeongtaek dalam rangka untuk mempersatukan daripada dulur-dulur itu semua supaya nanti terarah apa yang telah didapatkan di PSHT dan bisa dikembangkan di Korea. Terus tepatnya lagi tahun 2012 itu kita mengait salah satu lembaga, kalau di Indonesia mungkin shelter ya, LSM, kalau di sana memang shelter, lembaga perlindungan khusus bagi warga asing, yang di situ ada beberapa event yang memberikan dedikasi terkait ciri khas dari negara masing-masing. Nah, karena waktu itu Indonesia masih tidak bisa dikatakan masih vakum terkait budaya. Nah, PSHT ini adalah salah satunya pionir utama yang memberikan motivasi memperkenalkan budaya daripada warga-warga asing yang ada di Korea supaya menjadi ciri khas tentang negara itu sendiri. Nah, di situ kita dulu berkolaborasi dengan Reok Ponorogo. Jadi di situ ada Reok, di situ pun ada Esa Trate, seperti itu. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ini, dan saya dari Ranting Kinghe, kami berkolaborasi dengan Reok. Pada awalnya kami memperkenalkan memang bersama-sama antara PSHT dan Reok itu untuk mengembangkan di sana. Karena dengan cara itu kita bisa memperkenalkan khususnya PSHT di wilayah Kinghe. Jadi untuk teman-teman itu bisa tahu dan bisa mengerti itu bisa dari awalnya dari Reok juga bisa tertarik ke PSHT karena kita di sana selalu beriringan antara PSHT dan Reok. Baik. Karena di sana kita dari Reok pun kita bergerak untuk memajukan kebudayaan dan juga bela diri. Baik. Jadi saling berkesinambungan. Iya, baik ya. Untuk cabang yang lain, untuk yang ranting yang lain mungkin. Ya. Kalau kami di Daegu itu berdiri tahun 2018. Ya. Jadi mungkin cabang lebih dulu, di cabang Ansan, pusatnya di Ansan, kemudian setelah itu di Gimhae, kemudian kami yang di Daegu itu menyusul. Nah, motivasinya tentu sama Mbak ya. Jadi di sana itu warga Esa Trate itu di Daegu itu banyak sekali. Jadi waktu itu saya punya deket ya, tempat-tempat lain ada tempat, ada wadah di mana di situ warga-warga Esa Trate itu setiap malam minggu itu berkumpul dan di situ membuat kegiatan yang positif. Kalau ya nggak bisa nggak bisa ditutupi ya. Mungkin kalau nggak ada wadah seperti itu, mungkin kegiatan-kegiatannya ya nggak negatif seperti itu, tapi mungkin kebanyakan ya ada yang negatif. Jadi motivasinya itu gimana kita juga punya wadah seperti di Ansan, seperti di Gimhae untuk warga-warga anggota kita Esa Trate yang dari Indonesia itu punya wadah, punya tempat untuk berkumpul dan itu saling diskusi, komunikasi, kemudian sama ingin juga mengembangkan budaya di daerah kami di Daegu. Iya. Ya seperti itu. Kalau di Kimu? Kumi. Kumi. Maaf. Di Kumi berdiri tahun 2019. Itu berdirinya yang mengikuti Daegu. Ya, sama. Alasan kami juga sama. Untuk mengembangkan bela diri khususnya PSHT. Kalau di Kumi itu dulu rayon Mbak. Jadi yang cabang khusus itu Korea Selatan di Ansan, kemudian rantingnya di Gimhae dan di Daegu. Nah Daegu itu ada rayon Kumi. Gitu. Dan satu lagi ada di Tongyong. Ya, satu lagi di Tongyong di bawah ranting Gimhae. Dan untuk di Gimhae sendiri itu berdiri tahun 2013. Ya. Ya pada awalnya teman-teman juga istilahnya urunan. Iya. Untuk mendirikan itu awalnya memang urunan. Dari patungan lah dari teman ke teman untuk
buat base camp. Mencari tempat. Iya, base camp istilahnya. dulu Ya. istilahnya. Untuk mencari tempat latihan itu urunan memang. Inti dasarnya kami itu dasarnya bersaudara. Iya, Iya. betul. Karena di negara lain ya, Iya. jadinya butuh Kita kan butuh persaudaraan. tempat. Iya. Dari situ kita akhirnya bergerak bersama. Gerak bersama. Baik, Betul, baik. betul. Lalu bagaimana perjalanan mas-mas ini dalam membangun dan mengembangkan cabang atau ranting khusus di Korea Selatan ini? Bagaimana? Ini pertanyaannya mengembangkan dalam bentuk budayanya ya, jadi mengembangkan, membesarkannya ya. Ya. Jadi baik, terima kasih. Untuk mengembangkannya, kalau di atas itu kita yang paling utama merangkul beberapa shelter. Kenapa? Karena shelter itu membawai beberapa negara asing yang ada di Korea Selatan. 19 negara. 19 negara, dan kesemuanya itu berlomba-lomba menampilkan ciri khas dari negaranya masing-masing. Begitu. Jadi kalau di atas, terutama kami itu melobi-lobi shelter yang paling kami dekati itu yang sudah akrab ya. Awalnya itu di Ansan, Ijumin Center Ansan itu, tapi karena ada jadwal yang berbarengan dengan kegiatan lain kayak campur sari, satu kami fokuskan di shelter Incheon. Itu sudah hampir berapa tahun, 2 tahun kita punya jadwal khusus yang dipakai untuk PSHT latihan di sana. Jadi ada tempat spesial. Waktu itu yang membantu di kami yang awalnya tuh Mbak Siska, setelah itu diganti dengan Mbak Sere. Nah itu lebih semuanya baik, lebih apa ya, lebih bersahabat. Bahkan sempat kita itu dulu ada orang KBRI juga, dia deputi apa nggak saya sudah wakil mungkin, namanya beliau Pak Didi, itu menghampiri kami dan ternyata dia juga interest dengan apa yang kami lakukan. Kolaborasinya adalah dari beliau menyarankan yaitu kalau nggak ada tempat datanglah ke KBRI di sana menjembatani. Cuma sayangnya KBRI itu jauh dan kita terbatas waktu karena jam kerja itu ya, dengan waktu yang kita tempuh itu agak jauh. Jadi Pak Didi menyarankan untuk merangkul lembaga-lembaga resmi tentunya yang punya kekuatan hukum, karena bagaimanapun orang asing di luar negeri tetap terpantau dari setiap pergerakan, nanti kriminal atau tidak itu sangat beresiko terhadap keberlangsungan visa yang kita di sana, seperti itu. Baik, baik. Jadi bisa dikatakan ini ketika membangun dan mengembangkan nih PSHT di sana itu berkembang sejalan dengan budaya yang diangkat. Yang diangkat. Begitu. Ditambah lagi di sana itu ada apa itu sebuah kegiatan dulu awalnya adalah One Indonesia Day. Jadi satu orang Indonesia yang ada di Korea itu berkumpul. Nah, di situ kita menampilkan apa perform kita. Setelah itu ada beberapa kegiatan yang bersifatnya keagamaan, mungkin ada KMI, Selakber dan sebagainya. Kita ikut di sana juga berpartisipasi. Nah, dari situlah kita mulai berkembang dan itu menjadi sebuah titik acuan atau semangat bagi kawan-kawan dari mungkin perguruan lain untuk ikut serta menampilkan budayanya mereka, seperti itu. Dan juga selain di PSLAN mungkin kegiatan lain yang bersifat kesenian kayak jaranan itu juga mengekor, akhirnya beliau juga mengembangkan budayanya di sana, seperti itu. Baik. Baik, kalau untuk itunya sendiri Mas, apa di sana kan ini mewadahi warga PSHT yang ada di sana. Iya. Kalau untuk orang Koreanya sendiri, apakah ada yang mau ikut kayak gitu? Maksudnya ikut latihan, gimana kayak gitu? Oke, baik. Ini saja Mas ya, karena kebetulan kan di Ansan. Jadi kalau untuk orang Korea sendiri, plus orang Korea itu belum ada. Tapi kalau mixed merit itu ada. Mau ada, bukan berarti belum latihan, mau ada. Tapi terbentur dengan beberapa ketentuan dari Mas pelatih itu sendiri dan beberapa ketentuan dari pihak yang mau ikut. Jadi di sana itu bukan kategori orang yang pengangguran semua ya. Jadi jam juga terbatas, apa juga terbatas. Nah, dari pelatih sendiri mewajibkan full seperti yang lain, tidak ada beda-beda. Nah, itu. Jadi kalau untuk orang Korea sendiri itu belum ada. Nah, tetapi sekitar tahun 2014-15 di Korea itu sendiri pun
sudah ada Federasi Pencak Silat Korea. Nah, waktu itu sekitar tahun 2015 kami juga sudah bertemu tatap muka. Intinya juga ingin berkolaborasi, tapi kalau di luar negeri itu semua tergantung ke administrasinya. Jadi agak berat di administrasi ketika ingin bergabung dengan Korean Federasi Pencak Silatnya di sana. Jadi gitu. untuk pengembangan kita fokuskan pada kawan-kawan TKI yang ada di Indonesia dan melebar pada kawan-kawan di Timur Leste, guys, saudara Timur Leste, seperti itu. Oh, begitu. Seperti itu. Baik. Karena kita kan sama Timur Leste untuk bahasa itu kan mirip-mirip ya. sama lah. Ya. Kita bisa. Sedangkan siswa yang di Korea itu latihannya juga nggak kalah dengan Iya. di sini. Iya. Jangan disamakan loh, itu Iya. sangat keras juga. Sangat keras juga. Iya. Oh, Iya. gitu. Dan yang spesial di sana itu hari Senin sampai Jumat, bisa Sabtu mereka kan bekerja. Dan untuk hari malam Minggu sampai Minggunya mereka ikut pencak silat. Jadi Jadi full ya. lebih berat. Lebih Iya. berat, iya, lebih full. Padahal kan kerjanya Menjadi hampir. saudara kami itu, wah mereka ya. Bangga. Bangga. Baik, Kalau di baik. sini kan mungkin ada yang bekerja, mungkin ada yang Iya. tidak. Iya. Tapi kalau di sana kan mayoritas bekerja. Bekerja, Iya. betul. Lebih beratnya itu di situ. Berapa tahun mas kita? Untuk siswa untuk latih? 2 tahun. 2 tahun. Kita di sana 2 tahun. Dan untuk pengesahannya pun untuk yang kemarin itu dibawa ke Madiun. Madiun Sejak awal sejak Sejak awal pengesahan di dari Madiun. Dari Madiun. Ya, jadi pengesahan awal tuh tahun 2014. Itu di 2015-nya itu dibawa ke Madiun. Waktu itu difokuskan di area Mbasian, masanya yang kebetulan sebelumnya juga pengurus di cabang Korea Selatan. Iya. Saya juga waktu itu mengantar ke sana. Jadi awal mula pengesahan itu tahun 2015-an, dari latihan sekitar tahun 2013, 14, 15 disahkan seperti itu. Semua dibawa ke Madiun. Wow. Lalu apa tujuan dari mas-mas ini dalam memperluas kehadiran persaudaraan Setia Hati Trate di Korea Selatan? Monggo. Mas Ali. tujuannya ya tidak lain lagi dah bersaudara kan. Kalau tujuan utama gini Mbak ya, jadi tentunya tujuannya yang mengembangkan dari S1 sendiri. Kemudian kebanyakan itu ini awal mula di Daegu itu dulu ada yang sempat latihan di rumah, kemudian Putus karena panggilan kerja itu, Iya. jadi nggak bisa melanjutkan latihannya di Indonesia. Akhirnya punya inisiatif kita itu kalau waktu di Daegu dulu ya ayo kita latih aja kalau gitu kan, kebetulan deket gitu. Iya. Jadi itu, dan alhamdulillah banyak sekali Pak. Jadi di angkatan pertama, di pembukaan pertama kita ada 18 siswa. Itu campur dari seluruh Indonesia. Ada dari Lampung, ada dari Cilacap, ada dari Banyuwangi, Jember. Itu semua alhamdulillah semua mengikuti latihan di Daegu. Berarti menjembatani mereka-mereka yang mungkin latihannya di sini nggak selesai Nggak selesai, kayak ya, gitu, betul, kayak seperti gitu itu. ya. Baik. Ada yang ditambahkan lagi mungkin? Kayaknya sudah mencukupi dari penjelasan Mas. Oke. Yang jelas kan untuk mengembangkan persaudaraan di sana. Karena kan kita di sana juga butuh bersaudara sama yang lain. Iya. Jelas seperti itu. Baik. Dan bagaimana mas-mas ini berencana untuk mempromosikan nilai-nilai dan ajaran persaudaraan Setia Hati Trate di tengah masyarakat Korea Selatan? Gitu. Oke, Monggo. baik, saya jeda dulu ya. Jadi kalau untuk promosi itu seperti yang sudah saya sampaikan di awal jublik tadi. Jadi masyarakat Korea itu sendiri dan juga seluruhnya umumnya ya, berarti TKI itu kan banyak sekali kegiatan yang sifatnya ada sosial, ada keagamaan, ada juga budaya. Iya. Jadi ketiga-tiganya kita masuk. Dari budaya kita ikuti semua pentas, itu tidak pernah absen kalau insya Allah PSHT itu selalu ikut. Terutama jadi kita membangun image Indonesia itu baik. Iya.
Dan itu sangat baik diekori oleh, maaf bukan kita berarti beliaunya yang dulunya tidak, ada enggak. Karena semangatnya kita itu mengakibatkan beberapa bentuk kesenian budaya yang sebelumnya belum pernah muncul, Iya. akhirnya ada inisiatif untuk muncul. Nah, seperti itu, dan menampakkan dirinya. Iya. Dan dikenal. sesuatu yang sangat membuat kita bangga. Itu dari kawan kita ingin mendirikan sebuah latihan pun di luar PSHT, itu pernah izin ke kami. Oh, Ayo bersandingan perluas budaya kita, memperkenalkan. Dan itu sangat-sangat nilai yang sangat tinggi sekali. Bahkan di atas panggung kita sama-sama perform sama-sama seperti itu. Iya, gantian ya. Itu yang pertama. Bisa ngomong. Iya, saling menghargai satu sama lain. Dan itu kalau dilihat dari rekod yang sebelumnya itu jauh, Mbak. Tahun 2008 dulu saya pernah ke sana, pernah ada kegiatan itu masih ada sedikit bentrok. Nanti beberapa paguyupannya itu dengan yang lain. Tapi setelah ada beberapa bentuk budaya, keagamaan kita ekspos, terus itu semakin hari semakin berkurang itu. Itu yang pertama nggih, budaya. Jadi saya tambah lagi budaya. Tahun 2018 kalau nggak salah, itu salah satu kawan kita itu sudah menjadi aktor film di Korea. Namanya Mas Rauf ya. Jadi saya video juga ada. Jadi kita menggait beberapa lembaga shelter untuk memperkenalkan itu. Jadi ada dua bentuk pencapaian terbesar mungkin yang sudah kami lakukan. Yang pertama kita masuk televisi Korea, acara kalau nggak salah itu kalau seperti ini di Indonesia tuh kayak apa ya, acara si Raffi Ahmad itu loh. Oh iya, kayak seperti itu. Ada talk show memperkenalkan budaya asing, itu masuk TV, ada dari videonya. Itu yang pertama. Yang kedua main film laga. Setelah kita mengenal Yong Gi-jo, Presiden Federasi Korea itu, jadi kita semakin dikenal. Terus ada tawaran main film itu. Nah, nanti aktornya dari saudara kita juga. Satu promo yang terbaik menurut kami yang sudah kami torehkan, dan mungkin saat ini kalau untuk kebudayaan lain kayaknya belum bisa menembus ke arah situ. Kayaknya seperti itu. Kalau untuk budaya, kalau mungkin agama dan sosial monggo lain tambahan. Dan untuk agama, untuk dari kami yang di Kimhe itu kan kita mengawal untuk kedatangan Pak Kiai, untuk Gusnya yang istilahnya pengamanan. Selain itu kita juga tampil di acara eventnya, di pengajiannya. Selain itu untuk acara pernikahan pun kami juga diundang untuk tampil dalam acara pernikahan juga ya. Sampai gitu. Cucuk lampahnya lah kalau jalannya, iya. Sampai di pernikahan. Orang kita Indonesia sama Indonesia yang menikah di sana. Iya. Terus minta tolong ke kita untuk mengisi acara. Bahkan masuk di festival Mas ya? Iya, untuk festival juga masuk. Juga ada kolaborasi sama Rioknya memang. Karena kita yang khususnya di Kimhe kita udah pernah beli riok dari Indonesia, mendatangkan dari Indonesia makanya sendiri. Kita memperkenalkan itu kan juga lewat reog dan lewat seni budayanya, kultural lokal. Baik, kalau untuk ini kita dari saudara-saudara ini kan di sana menunjukkan kebolehan lah ya, antar budaya dan lain sebagainya lah. Terus bagaimana respon dari warga Korea sendiri, warga asli Korea? Mungkin ada yang pernah berbincang-bincang dengan asli orang Korea kayak gitu. Gimana sih gini gitu? Gitu. Bagaimana? Kalau orang Korea itu istilahnya ya, jadi mereka itu sesuatu hanya sepintas. Jadi mereka bagus, dia ungkapkan bagus. Ya kalau kita perform biasanya kalau umur di atas kita ya, itu biasanya ada yang sering minta ya selfie bareng kayak seperti itu ya. Tapi secara keseluruhan, memang karena budayanya mereka juga disiplin. Apapun itu performnya, dia pasti mengutarakan bagus. Biarpun nanti kita kesananya itu performnya bergantian dengan bela diri Korea itu sendiri. Ada taekwondo dan ada satu lagi kalau di Incheon itu apa ya, warna hitam-hitam bajunya itu.
yang mudo, yang mudo. Jadi kita perform gantian itu juga enjoy aja. Jadi ya kayak kita di sini mungkin ya, cuma di sana tuh lebih disiplin dan kayaknya ya saya tuh pernah festival migran di Tegu di Kimbe kemarin ya. Di Kimbe itu. Sama yang itu kesenian Korea yang apa ya itu ya, Son Mori yang kepalanya itu loh. Itu kolaborasi dia yang pakai nabuhnya, muat musiknya, kita yang mainnya. Sampai segitu ya. Dari sesama pemain budaya itu ngerti. Kalau secara umum mungkin ya tetap melihatnya cemisu atau bagus. Jadinya. Kolaborasinya sampai gitu. Itu di luar panggung. Jadi ngobrol begini, mereka pukul musiknya, kita yang mainnya seperti itu. Jadi menyedot perhatian banyak orang. Ya seperti Karena itu. Banyak orang memang Festival dari beberapa negara. Sering sekali masih kita festival itu. Sering, selalu mengikuti. Selalu mengikuti. Hampir setiap tahun ya emang Ada. Iya, MPV ya. Soalnya memang ada undangan istilahnya untuk mengisi acara. Memang ada regulasi tentang hal itu kayak gitu ya. Tapi itu berbalik lagi pada lobby kita selalu dekat merangkul kepada instansi-instansi shelter yang tentunya resmi yang untuk menaungi kawan-kawan yang ada di Korea Selatan seperti itu. Orang asing. Iya. Baik ya. Apa peran kunci yang Mas harapkan dari cabang atau ranting khusus di Korea Selatan ini dapat berperan dalam persaudaraan Setia Hati Ternate secara keseluruhan? Baik, Mbak Oro izin jawab ya. Jadi di sini peran kunci kita supaya kita itu tetap solid adalah jadi salah satu cabang khusus yang sistem kepengurusannya sudah pernah sowan langsung ke dalam beliau almarhum Bapak Mas Tarmaji. Jadi di sana kita dibimbing secara intensif khusus yang intinya adalah kita itu harus selalu berpegang teguh pada ajaran yang benar. Karena kita di bawah ruang lingkup cabang khusus Korea itu dari Pusat Madiun, beliau berpesan waktu itu di dalam sidang juga ada, jika suatu misal nanti PSHT cabang khusus Korea Selatan itu menyeleweng dari ajaran yang sudah ditetapkan, maka beliau itu jelas yang akan membubarkannya. Jadi yang akan membubarkannya. Memang seperti itu. Hanya saja pesan beliau itu dulu ada berbentuk CD ya. Jadi karena dari saudara kita itu banyak, ada yang minjem dan sebagainya. Jadi mungkin sudah terlewatkan. Tapi intinya itu ada. Dan itu sudah kami, kalau nggak salah sudah kami publikasikan juga. Cuma untuk oleh-oleh dari beliau Mas Tarmaji khusus untuk cabang khusus Korea Selatan itu dulu ada. Dan mungkin tuh kalau untuk cabang khusus lain nggak ada. Jadi kita tuh dulu memang spesial. Bahkan untuk berdirinya pun beliau sendiri yang mengesahkan. Jadi tanpa, kalau dilihat mungkin ada beberapa administrasi yang harus diselesaikan kan. Kalau di Korea enggak, jadi langsung dari beliau sendiri Mas Tarmaji yang mengesahkan. Apapun itu, asal masih dalam satu wadah, satu ajaran yang berpusat di Madiun seperti itu dulu. Kalau di atas nih, kalau mungkin dari masih mau nambahin. Monggo yang dari ranting. Kalau saya cukup Cukup sama Pak. Cukup gitu aja. sama Oke. kita sudah. Baik. Itu seperti itu. Siap. Iya. Lalu bagaimana Mas ini memastikan bahwa cabang atau ranting PSHT cabang khusus ini tetap setia pada ajaran persaudaraan Setia Hati Ternate yang sebenarnya? Monggo. Jadi nanti nggak enak nih. Satu aja ya. Jadi selama kami di sana itu Mbak ya, jadi terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dan kepengurusan, kami undang langsung beliau yang sekarang Mas Murjoko sebagai ketua umum dan ketua pusat untuk hadir di Korea Selatan
mengesahkan kepengurusan sekaligus memberikan wejangan atau beberapa dasar yang harus dipakai sebagai pengurus untuk melaksanakan kegiatan terutama kegiatan PSHT yang ada di sana, keorganisasian seperti itu. Dan sudah kalau nggak salah sudah 2 kali. Yang pertama sudah di sana waktu pengurusan Mas Ulul. Iya. Terus yang keduanya kita ke Madiun kemarin mengantar undangan. Ya, mengantar undangan. Mas Mujoko keundang ke sana. Kalau nggak salah bersama Dewan Teknik itu siapa Mas? Mas Tio. Mas Tio ya yang itu. Ya, Oh, seperti sampai itu. segitunya. Jadi Wih, saya itu tidak main-main karena menjadi tolak ukur dan memang kita berpedoman pada apa yang sudah dipesan oleh beliau Mas Tarmaji. Kita nggak usah main-main. Kalau main langsung dibubarkan. Iya. Jadi apa-apa kita langsung connect ke pusat. Jadi sudah tidak ada istilahnya praduga nggak berusaha kita kemana nggak. Tetap pusat Madiun. Pusat seperti semua pusat Madiun seperti itu. baik. Lalu Mas-mas, bagaimana rencana Mas-mas ini untuk membangun hubungan dan kerjasama dengan cabang atau ranting lain dari Persaudaraan Setia Hati Ternate di seluruh dunia? Kita mengadakan komunikasi kepada teman-teman yang ada di negara lain untuk mengembangkan ajaran PSHT. Yang ada di Jepang juga ada Taiwan ada, yang ada di Hong Kong juga ada, Ya. Di Inggris juga. di Singapura juga ada. Gitu. Tapi apakah mereka mungkin ya ini? Apakah mereka ada yang pernah mungkin bertandang ke Korea Selatan kayak gitu? Kita yang ke sana kayaknya. Malah, malah juntanya ke sana malah. Sana ke sini kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Oh, gitu. Karena negara Korea untuk saat Visa? ini visanya ke negara lain masih bisa. Masih bisa. Tapi kalau dari negara taruhlah Hong Kong ke Korea itu sulit. Jadi kita yang memungkinkan untuk ke silaturahmi ke sana. Iya, jadi yang mudah yang enggak Iya. yang tidak Negara mudah lain, ya. kita yang agak lebih mudah. Tambah Iya. lagi kemarin kita di rayon ranting Manchester United Inggris. Ya. Itu kita waktu itu ketemu dengan saudara yang dari Musti kan, yang dari MU Inggris itu juga ngobrol intensif terkait dengan pengembangan yang ada di sana bagaimana. Kalau ada saudara kita yang nggak tahu situasi di mana itu bagaimana, kita ngobrol. Jadi kemarin ada saudara Timur Leste yang kebetulan ikut rayon Manchester United, ya kita agak lama ya Mas ya ngobrolnya. Betul. Ya 4 jam ada kalau nggak salah itu. Waktu ketemu di Madiun, ketemu di Madiun, iya ketemunya di Madiun. Oh. Jadi seperti itu. Baik. Ini apa sih tantangan terbesar yang Mas-mas hadapi dalam membangun cabang atau ranting khusus di Korea Selatan dan bagaimana Mas-mas ini mengatasinya? Mas ini? Ya pada awalnya kita agak ada kesulitan Ya, untuk membangun di sana. Soalnya dari tempatnya yang agak jauh, terus dari kesediaan teman-teman yang ada di sana, terus tempatnya juga. Jadi memang ada kendala-kendala. Tapi alhamdulillah dengan semangat persaudaraan kita bisa mengadakan latihan di sana. Bahkan kayak yang di Tongyong itu dulunya sulit, tapi sekarang bisa. Kalau di Daegu juga sama ya Mbak ya. Iya. Mungkin masalah utamanya ya pertama tempat, kemudian waktu, kemudian materi mungkin ya. Soalnya beda dengan di sini ya Mbak ya. Beda dengan di Indonesia, beda dengan di Taiwan. Kalau beda dengan Hong Kong. Kok saya bilang beda gimana? Di Korea itu tempat latihannya itu nyewa Mbak. Sewa. Sewa. Tiap bulan bayar sewa. Ada operasionalnya juga. Jadi untuk jaminan kita minjam tempat itu juga pakai jaminan. Nggak sedikit juga. Nah, terus kalau di kalau di Hong Kong, di Korea, di Hong Kong, di Taiwan itu di tempat terbuka bisa. Bisa. Di lapangan itu bisa. Di taman bisa. Kalau di Korea nggak boleh. Nggak boleh. Dari kepolisian, dari pihak pemerintahan sana itu tidak mengizinkan kegiatan-kegiatan seperti itu bebas gitu loh. Mungkin kita bisa pinjam itu kalau Event tertentu. mungkin ada tes ataupun Bersama. kegiatan latihan bersama itu bisa. Tapi yang
mungkin baru hanya 1 hari, itu pun pakai izin Mbak. Jadi kita minta jadwal ke tempat lain di tempat di lapangan futsal itu kan jadwal lapangan futsal itu kan tiap minggu ada. Iya. Ada yang memakai, jadi kita izin untuk pemakaian 1 hari itu. Kalau nggak bisa sembarangan lah di tempat Bisa lain. nambah juga Mas ya. Iya. Walaupun itu adalah tempat yang istilahnya untuk umum. Jadi ada beberapa namanya itu sajang atau kepala pemerintahan bagian umum itu yang harus kita minta izin. Dan mereka melarang segala macam aktivitas kekerasan. Kalau kita melihat tes di sini orang anak siswa dipukul, mereka tuh mengadu. Ngapain tuh nggak kasihan? Wuryowo menakutkan seperti itu. Jadi memang kalaupun di sana kita tidak punya sebuah kolaborasi yang baik antara pihak kita PSHT dan beberapa elemen pemerintahan, ya terutama yang punya yang legal ya untuk melindungi itu sangat sulit sekali. Jadi kita harus mendekat. Jadi kita bagi sistem lobby siapa yang yang ke sana nanti ya untuk bagian divisi tes siapa. Jadi yang utamanya kalau sana itu lobby dulu. Lobby berarti instansi. Nah, kita instansi lobby, nanti kita nemuin siapa, pakai bahasa bagaimana. Kalau enggak deal kita nemuin lagi pejabat pemerintahan siapa, seperti itu. Jadi kalau kita sudah menguasai itu mudah, jadi mau kita pakai kemana aja boleh, tapi dengan ruang lingkup yang disetujui. Iya. Kita pakai tempat sini, kita main-main di lapangan sana dilarang, nggak boleh. Seperti itu. Mungkin seperti tambahnya. Baik. Seingat saya Mas ya, kalau di Kimhe itu saking sulitnya dulu minta izin itu. Izinnya itu budaya ya? Iya, kita pakai reok untuk cuma ditaruh gitu aja Pak. buat istilahnya latihan. Hanya untuk apa istilahnya? Latihan budaya. Hanya untuk aslinya latihan pencaksilat. Cuman reoknya di bawah. untuk kamuflase lah Iya, karena di sana itu kan ada sebuah budaya juga yang mereka sangat sekali menjunjungnya. Iya. Taekwondo dan sebagainya itu mereka juga sangat sekali, dan kawan kita pun juga tidak bisa kita pungkiri yang menyukai dari kegiatan itu juga banyak. Tapi berbalik pada visi kita ini adalah visi sebuah misi budaya, misi pengenalan jati diri Indonesia yang sebenarnya yang sangat kaya dan berbagai budaya, sopan santun dan sebagainya. Jadi kita mau merubah image yang dahulunya itu orang Indonesia suka berkelahi, apatah sebagainya. Jadi kita total Mbak itu sudah berkurangnya drastis. Itu bukan saya nyampein, bukan. Jadi Pak Didi waktu itu udah riset, sampai di riset, coba ketik kekerasan pekan di mana di Google, pasti Indonesia. Nah, iya, dan mereka tuh juga nggak enak loh Mbak. Tiap kali ada klien dengan telepon, jadi ada namanya ada ICC, ada perkumpulan lembaga paguyuban ABC, semua ketuanya siapa dikumpulin. Ini dia anak buah kok begini sampai segitunya. Dan adanya kita support budaya ini itu sedikit demi sedikit itu sudah mulai berangsur hilang. Jadi sedikit demi sedikit memperbaiki image dari TKI yang ada di sana. Indonesia itu seperti ini loh. Iya, sebenarnya seperti ini. Tapi sopan santun dan lain. Pernah saya kritik juga ke atas pemerintahan KBRI ya. Kenapa kok nggak disupport? Jawabnya gini, ya masuk akal. Nah, Indonesia di situ banyak Mas. Ada mix migran, ada juga kawan dari mahasiswa dan yang lain yang nggak bisa kalau support kita serapan memang nggak bisa. Dan sejak itu budaya di KBRI itu sendiri pun juga sudah mulai menggeliat, kayak gamelan apa dan sebagainya sudah mulai hidup. Dulunya kayak dulu belum ada. Tayuban juga. Iya, semakin dengan pancingan kita itu mereka juga kayaknya juga berlomba-lomba untuk menghidupkan seperti itu. Jadi sebenarnya jadi mancing semuanya ya Mas akhirnya ya. Memancing. Tapi kan akhirnya kan bagus. Iya, akhirnya itu. Gitu. Lalu bagaimana Mas-mas ini mengukur keberhasilan cabang atau ranting PSHT cabang khusus Korea Selatan ini, dan apa indikator kinerja yang digunakan? Yang jelas kita cabang khusus Korea Selatan dari tahun 2014 sampai sekarang kita mengadakan pengesahan rutin tiap tahun. Rutin tiap tahun. Keberhasilan kita di Korea Selatan.
Kalau boleh tahu sampai sekarang itu sudah berapa pendekar atau murid atau apa gimana ini? Saya menyebutnya. Oh iya, pendekar tepat. Warga. Warga. Ada berapa? Sudah ada berapa? Mungkin kan kalau seperti itu kan pasti ada ada Tulisnya. administrasi yang tertulis kayak gitu. Kalau jumlahnya ya kelas Mas ya. Kalau kurangnya kurang jelas. Jumlahnya dari tahun ke tahun berbeda. Karena istirahat cuma pas COVID itu aja ya. Iya. Pas COVID itu pun ada nggak? Ada, Tapi kalau nggak salah 3 orang gitu yang pulang ke Indonesia itu. Ada. Bahkan tidak boleh kita yang di rumah pun waktu setelah COVID itu 2 tahun itu nggak boleh ke sana. Jadi hanya siswa yang mau jadi warga baru saja yang boleh ke sana. Jadi kita tidak boleh nganterin, nggak boleh menjaga seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi dipastikan tetap ada. Kalau jumlah akumulasinya berapa kami kurang begitu mengikuti. Tapi kalau setiap ada kali pengesahan baru, warga baru, kita juga insya Allah hadir kok. Kita yang mengurusi. Kita ya ke sana ya, mendampingi. Oh gitu. Jadi mungkin kalau keberhasilannya ya itu. Jadi tiap dari tahun ke tahun itu siswa kita semakin bertambah, warga yang disahkan pun juga semakin Bertambah. Dan pengesahan pun dilakukan di pusat Mas ya? Iya. Langsung di pusat ya. Baik. Dan untuk saat ini untuk ranting Kimhe Iya. yang mau disahkan itu ada sekitar 7. Tapi yang tingkatan di bawahnya itu 10. Jadi sekarang ada 17 untuk khusus yang di Kimhe. Yang di Kimhe. itu padahal biaya pengesahan itu mahal sekali loh Pak. Tapi Iya. semangatnya luar biasa. Bener. Itu kalau mau kalkulasi ya, biaya untuk pengesahan ke Indonesia dari Korea sama biaya naik haji itu sama loh. Dari Korea maksudnya. Iya. Wow. Itu hampir sama. Tapi karena semangatnya itu Iya, tadi loh yang luar biasa. Baik, apa rencana Mas untuk melibatkan komunitas lokal di Korea Selatan dalam kegiatan dan program persaudaraan setia hati teratai di sana? Komunitas lokal, komunitas asli Korea atau komunitas? Iya, komunitas asli Korea atau mungkin orang Indonesia tapi ada komunitas yang lain kayak gitu. Kalau di Daegu itu kita komunikasi itu alhamdulillah sangat baik sekali Pak. Mulai tahun 2020 itu kita di Daegu itu ada yang namanya dulu diawali FKMID ya namanya, Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia di Daegu. Itu dulu anggotanya itu 14 masjid yang ada di Daegu. Kemudian kita dari Esa Trate itu, Esa Trate 2018 berdiri, 2019 kita diajak gabung FKMID untuk ikut sama-sama bekerja sama itu. Jadi menjalin komunikasi antar komunitas-komunitas yang ada di Korea. Ya. Itu kalau nggak salah ada 14 komunitas, jadi komunitas perwilayah. Iya. Jadi ada Paguyuban Bumirya Ponorogo, ada Paguyuban Cilacap, Jember, Magetan itu. Kemudian dari organisasi pencaksilat tersendiri itu hanya ada 2. Jadi dulu hanya ada Esa Trate dan Merpati Putih. Kemudian kita membuat inisiatif. Kebetulan saya juga ikut mendirikan dulu itu namanya Daegu Bersatu. Daegu Bersatu itu ada wadah komunikasi tempat induk dari komunitas itu untuk kita sarana berkumpul. Jadi kita keliling. Dulu sebelum ada Daegu Bersatu itu wah hampir tiap malam minggu itu ada tawuran pasti Pak. Bentrok tiap Anda bentrok antar komunitas itu ada Pak dulu. Setelah ada Daegu Bersatu, alhamdulillah kita komunikasi itu sangat baik sekali. Dan, Bisa dikondisikan. ya, alhamdulillah di Daegu Bersatu di PMID pun kontribusi Esa Trate itu alhamdulillah juga luar biasa di sana. Kebetulan saya itu pendiri Daegu Bersatu, saya juga ketua yang pertama. Oh begitu. Ketua Daegu Bersatu yang pertama dari Esa Trate di tahun 2019. Sampai Jadi. sekarang alhamdulillah masih sangat aktif sekali. Baik. Dan untuk kami yang di Kimhe itu kita mendirikan komunitas itu namanya KMP.
Komunitas Merah Putih yang ada di Kimhe. Dari situ ada beberapa apa nih istilahnya Iya, paguyuban gitu. Ada yang dari Sragen, ada yang dari Solo, ada yang dari daerah masing-masing, ada yang dari Malang. Ya. Kita di sana berkolaborasi setiap 1 bulan sekali. Kita mengadakan yasinan keliling. Pertemuan. Gitu, kayak arisan gitu ya, Pak, akhirnya. Kayak arisan. Tapi kita keliling Nah, setiap sebulan sekali. Ya hampir sama konsepnya sama di Bersatu, cuma namanya berbeda. berbeda. Kalau nggak salah ada namanya Kompak, Mas. Komunitas paguyuban. Iya. Semua paguyuban ada di Kompak. Jadi satu di situ. Tapi kalau untuk tertuanya itu namanya ICC. Oh ya. ICC itu Indonesia, Mas. Lah ya. Seluruh Indonesia, hampir seluruh Korea kalau ICC. Iya, tapi kalau untuk di Ansan itu kan pusatnya, jadi beberapa paguyuban itu kan kebanyakan untuk mabesnya atau Iya. basecampnya di Ansan. Oh, di Ansan. Iya, jadi dulu Indonesia di sana. ibu kotanya gitu. lah seperti itu. Jadi Iya, iya, kita juga di sana juga ngikut sebagai bagian dari bentuk paguyuban yang berada dalam naungan ICC, ikut dinaungi dalam kategori sama-sama bersanding statusnya dengan paguyuban-paguyuban yang lain. Mungkin ada beberapa indikator yang bisa dikatakan itu orang kurang suka dengan kinerja dari ICC, tapi kalau kita mulai dari sisi baiknya, mereka itu juga kawan kita, juga sama-sama bekerja, yang intinya menyatukan semua TK yang di sana untuk sebuah kegiatan yang positif, baik itu budaya, pendidikan, keagamaan, juga sosial, seperti itu. Jadi intinya kita memang harus pandai-pandai, kalau istilahnya itu ya kita sosial lah, seperti lambang yang kita di sini ini, bunga teratai ini bisa hidup di mana saja, seperti itu. Dan kita juga bagi sesuai dengan faknya masing-masing. Yang dia ahli dalam negosiasi juga ditempatkan, yang dia faknya di keagamaan juga kita tempatkan di sana, yang sosial juga seperti itu, Mbak. Baik. Lalu bagaimana Mas ini mengelola anggota atau relawan di cabang? Lalu dan strategi apa yang Mas berlakukan di sana? Untuk mengelola? Iya, mengelola anggota dan relawan yang ada di sana. Jadi kalau anggota itu kita ada, tapi kalau relawan kayaknya nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi kalau anggota mengelola ya kita banyak kegiatan. Kalau di atas mungkin ada tes kenaikan siswa, kita undang, itu yang pertama. Yang kedua, anggota kita itu setiap ada kegiatan keagamaan misal, kita publish, ayo hadir untuk meramaikan dan mensupport seperti itu. Biarpun mensupportnya mereka tidak harus menggunakan atribut, tapi bentuk supportnya dia hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahunya dari status sosial. Misalkan ada saudara kita yang sakit dan sebagainya, kita juga berlomba-lomba menggalang dana untuk meringankan beban teman kita. Dan ini juga sebuah nominal yang sangat luar biasa loh, kalau dirupiahkan. Nah itu kalau 1-2 orang nggak mungkin, harus mencapai berapa ratus juta yang harus kita sumbangkan, pasti banyak kan. Nah itu dengan hal yang seperti itu pastilah keanggotaan kita sebenarnya itu juga banyak. Jadi ngelola jadi seperti itu, salah satu mungkin cara yang kami terapkan. Dan untuk di Kimhe sendiri, kami setiap bulan sekali untuk mengelola anggota itu kita mengadakan yasinan rutin juga. Untuk mengumpulkan saudara-saudara kita. Selain itu, memang setiap malam minggu kita mengumpul. Dan berkumpul kan juga terjadi dialektika. Ada yang nggak bekerja bisa jadi bekerja, ada yang kurang tahu jadi tahu. Banyak kumpulan kita. Memanfaatkan basecamp yang sudah kita punyai tempatnya, jadi saling membantu. Iya. Dan bagi kawan-kawan yang memang masih belum menguasai medan di Korea, itu sangat terbantu sekali. Karena status sosial Korea itu yang bisa dikatakan disiplin dan juga tinggi. Kalau kita menganggur sehari saja, kos kita juga enggak murah. Iya, betul. Jadi dengan kita punya komunitas itu, kita berderma, menolong sesama juga, dan memang efeknya sangat baik, Mbak.
Sekarang itu orang-orang kalau sudah mau berinteraksi dengan kawan, membantu satu sama itu akan dimudahkan dalam segala hal. Iya. Pasti itu. Apalagi pasti. kita kan perantau. Iya, pasti. Nggak Dan ada akan orang banyak tua. informasi. Iya, itu. Iya, seperti itu. Kita kan juga sudah tertanamkan bersaudara. Iya, itu yang penting kalau di perantauan. Iya, betul. Dan kita nggak mengenal ras suku. Nah, Ya, itu. di Ternate itu wadahnya kan Iya, besar. semua satu lambang, satu organisasi sama. Agama Kristen juga masuk, apapun masuk kita. Bagus sekali. Itu kontribusi di anu itu luar biasa sekali, Mbak. Jadi, dari anggota-anggotanya itu sangat luar biasa sekali. Jadi kita harus pinter-pinter juga mengelola anggota itu, mengelola anggota. Kalau relawan nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin relawannya itu relawan begini, Mbak. Kalau di Daegu, kita pengelolaan keuangan itu sempat gimana ya? Sempat ya namanya mengelola sebuah hal baru. Iya. Awal-awal itu pasti seneng. Iya. Tapi di tengah-tengah. berjalan di tengah itu kan agak iso domongan ngomong. Iya. Dari situ itu pengelolaan anggota itu mulai kami pikirkan. Jadi bagaimana anggota ini bisa aktif Dan bisa bertahan. bisa ikut berkontribusi juga. Kalau dinominalkan rupiah itu tempat sewa untuk latihan itu 1 bulan itu sekitar, kalau dulu itu 450 ribuan. Kalau di grup dulu itu mungkin 5 juta rupiah, Pak. Iya, lebih Itu lah. 1 bulan. Iya. Itu belum ada listrik. Iya. Udah sendiri lagi itu ya. Iya, Kalau ketemu total semua itu hampir 10 juta. 10 juta 10 juta. per bulan Per kita. bulan. Iya, kita Kalau harus kita menanggung kos. pinter mengelola anggota, mengelola kita yang ada di Di sana. hancur, Mbak. Nggak bisa. Akan jalan. Jadi tiap warga itu tiap bulan warganya itu iuran 20 ribuan, sekitar 200 ribu rupiah. Iya. Kemudian siswanya dulu, zaman saya dulu itu tahun 2001 itu 30 ribuan, itu sekitar 2021. 300 ribu rupiah. 2021 300 ribu rupiah itu tiap bulan. Jadi Baik. pengelolaan kita itu seperti itu. Dan menyewa pun juga nggak sembarang nyewa. Kita juga harus, bahasa Koreanya kan bojing mas ya. Iya, uang jaminan. Jaminannya pakai nggak jaminan. sedikit itu. Ya, sebenarnya itu 10 juta won ya. Iya, 100 jutaan lebih. Hampir 100 juta. Hampir 100 lebih. Harus ada jaminan Iya, segitu. sebelum 120-an lah. Iya, 120 juta. 120 juta. 120 juta itu jaminan. Per bulannya kita Kita bayar lagi. Kita lagi, ya. Bayar lagi tiap bulan. Sekitar 10 juta. Tapi itu kalau jaminan biasanya itu setiap tahun, taruhlah 1 tahun gitu. Iya. Kita mau pindah tempat itu memang bisa diambil. Oh, bisa Tapi kalau belum diambil, ada iya. 1 tahun, itu Nggak bisa. Nggak bisa. ada potongan. Biasanya dipotong. Iya. Baik. Hanya beratnya di sana seperti itu. Iya. Baik, ini membicarakan tentang kontribusi nih. Nah, ini kontribusi terbesar apa yang Mas-mas harapkan dari cabang khusus yang ada di Korea Selatan sana yang dapat diberikan kepada masyarakat Korea Selatan? Kontribusinya ya, ini tambah jam ya. Jadi kontribusi dari PSHT itu yang istilahnya sangat bermanfaat bagi warga Korea Selatan. Kita tuh sama-sama mengenal pencak silat yang notabene di Korea itu baru seumur jagung. Sekitar tahun 2014-15 itu Korea baru ada namanya pencak silat di bawah naungan Korean Federation Pencak Silat ya, di bawah presidennya Yonggi-jo itu. Jadi dengan itu mereka menjadi semakin tahu pencak itu seperti apa. Iya. Akhirnya mereka sini juga punya gerakan pencak silat ya mungkin hampir sama dengan yang kita punyai karena juga namanya pencak silat, hanya saja beda dari keorganisasian. Jadi dari masyarakat Korea itu sendiri itu tahunya juga dari kita perform juga bisa, kita ikut kegiatan sosial juga bisa. Dan satu yang sudah tertoreh, PSHT Korea Selatan tahun 2018 di awalnya pencak silat Korea itu berdiri itu sudah ada tanding dengan mereka, dan alhamdulillah juga ada yang sudah mendapatkan medali emas juga ada. Iya. Jadi ada rasa bangga yang kita miliki sebagai warga Indonesia yang kebetulan sudah melakukan atau mempelajari tentang pencak silat
yang dimana dunia lain itu sudah bangga dan produk mereka itu pesisat yang lain Iya. mempelajari budaya kita gitu loh. Iya. Biarpun dalam pertanyaan tersebut ada beberapa indikasi yang mungkin namanya juga mereka tuan rumah, jadi wajar kalau mereka yang lebih diunggulkan seperti itu. Baik. Nanti videonya saya juga ada. Oh gitu. Iya. Baik nanti. Oh iya. Baik. Ini untuk keberlanjutan Iya. jangka panjang. Nah ini mas-mas ini untuk menjaga pertumbuhan cabang atau ranting cabang khusus Korea Selatan ini bagaimana? Kalau untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangannya tentu perform kita ya, kualitas kita itu tetap kita jaga. Jadi kualitas tempat latihan ataupun materi latihan dari sini ketika sampai di sana itu diharapkan tetap terjaga. Jadi rasa keinginan dari tempat-tempat anggota-anggota yang lain itu juga ikut tumbuh. Jadi yang lebih membuat siswa baru itu pengen ikut ke latihan itu dulu memang rasa persaudaraan dari antara itu Mbak, di antara warga yang di sana. Ada yang sakit itu hampir semua ikut mengguyong itu. Bingung ini cari dananya juga ikut bantu. Jadi repotnya juga ikut bantu. Dari itu dulu banyak orang-orang yang di tempatnya itu nggak ada SHT itu jadi ikut. Jadi mungkin yang perlu kita bangun, yang dulu kita kita tanamkan untuk dibangun itu rasa seperti rasa persaudaraan. Jadi membuat orang-orang yang awalnya tidak mengenal SHT itu jadi punya keinginan untuk ikut mengenalnya. Selain keseniannya. Itu semangat saya dulu kenapa mendirikan Daegu itu ya seperti itu. Saya lihat di Ansan, saya lihat di Kim itu wah biasa. Jadi ada temennya yang sakit itu bergerak semua kayak di nek basa Jawa niki disengguyung bareng. Iya. Tanpa dia mau mikir dewi. Udah bergerak sendiri. Ibaratnya ada pengajian itu perwakilan dari daerahnya itu ikut perform. Nah, kita itu pengen kalau di Daegu loh ada tuan rumah. Masa ya Ade ambil dari sana. Iya. Pikirnya di situ. Iya. Kita harus bisa lah ya. Harus latihan, kita harus punya tempat latihan, kita harus juga membangun hal yang sama. Jadi jangan jadi tuan rumah di negeri sendiri. Bahasa keren ini. Ada yang lain baik, dari beberapa penjelasan dari beliau ini saya juga sangat antusias dan itu sudah pencapaian yang besar. Akan tetapi secara pemandangan yang luas, sebenarnya saya itu juga punya sebuah harapan. Sebenarnya sebagaimana kita melihat cabang-cabang di luar negeri kayak di Denmark, Belanda itu kayak orang pribumi sana itu juga ikut latihan, bahkan Rusia dan sebagainya. Nah, ini saya tuh berpikir, tapi ini seharusnya harus ada dukungan yang sangat real dari mungkin pemerintah Indonesia itu sendiri atau juga dari pusat Madiun sebagai notabene pemegang segala kebijakan, karena ada beberapa aspek yang harus kita lalui ya. Yang pertama, Korea itu tergolong orang yang nasionalisme tinggi, jadi mereka tidak akan mudah untuk mengenal budaya lain. Yang pertama, yang kedua, orang lain yang harus mengikuti dengan kemauan kita itu mestinya harus ada nilai-nilai spesial. Kalau di Indonesia ada banyak lah strategi seperti apa supaya mereka itu mau. Tapi kalau di luar negeri itu juga dipikirkan. Lah kebijakan itu seharusnya yang memikirkan adalah mereka yang ada di pusat juga pemerintah. Kan ya nggak mungkin orang luar harus ngoyo seperti kita, soalnya pola pikir sudah berbeda. Nah seperti itu. Nah yang seperti ini sebenarnya saya gagaskan sudah lama, tapi mungkin waktunya saja belum tersampaikan. Dan mungkin saya yakin beberapa tahun ke depan jika mereka yang di sana itu juga berpikir yang sama dengan yang kita pikirkan dulu, mungkin insya Allah akan terjadi. Jadi tidak lagi orang kita Indonesia yang belajar kebudayaan Indonesia di luar negeri, tapi orang luar negeri belajar kebudayaan Indonesia. Sepertinya di
cabang-cabang yang lain. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, tapi dari mas-mas ini kan masih ada komunikasi langsung dengan pengurus yang ada di sana kan? Insya Allah masih, ya. Jadi masih berkelanjutan lah ya, Iya. dari pengurus pertama sampai sekarang Ya, ini gitu. pun mau ada ini Mbak Waro mau sama tim mau kesini tadi. Kita juga komunikasi. Komunikasi. Oh, begitu. Jadi, iya. Jadi kita kan kalau Mas Aam, Mas Ali, saya ini kan Mas yang paling dulu di rumah siapa ya? Mas Saya mungkin, Aam. ya. Itu kan perkembangannya sekarang itu kan nggak tahu Mbak. Nggak tahu. Iya. Kita juga perlu komunikasi, evaluasi tentang apa saja kegiatan-kegiatan yang terbaru yang di sana. Di sana, betul. Pas waktu kami di sana itu enggak. Iya. Jadi Dan saudara yang di sana pun juga mencari kita. kalau di tiap bulan suro, tiap pengesahan itu kan siswa yang di sana yang mau pengesahan itu selalu pulang ke sini. Jadi pengesahan kita itu di pusat Madiun. Iya. Nah, setiap pengesahan itu seluruh alumni Korea Iya. yang ada di Indonesia itu pasti kumpul. Jadi kita pasti komunikasi. Ih, support lah kayak gitu ya. Pokoknya sesuatu kita ngumpul bersama. Iya. Ada yang dari Pacitan, Ponorogo, Bojonegoro, Trenggalek, Tulungagung, sama nungguin sampai pagi loh Mbak. Luar biasa nih. Wow, bagus banget ya. Ini persaudaraannya kental banget gitu loh. Lalu yang membuat cabang atau ranting cabang khusus Korea Selatan ini unik dan berbeda dari cabang-cabang persaudaraan Setia Hati Teratai lainnya itu apa? Kalau saya boleh jawab, uniknya itu kita prestasi yang pertama ya. Jadi saya kurang begitu juga tahu tentang prestasi apa yang dari cabang lain itu torehkan. Akan tapi uniknya di PSAT Korea Selatan itu multicultural. Jadi yang pertama orang Indonesia dan juga Timur itu jadi satu di cabang khusus Korea Selatan. Itu juga yang pertama adalah unik. Yang kedua, cabang khusus Korea Selatan itu multifungsi, Mbak. Jadi di setiap lini yang ada di kegiatan yang ada di Korea itu kita semua support gitu loh. Dan mungkin saya nggak menganggap yang itu nggak bagus, bukan. Jadi uniknya itu kayak kita tuh seperti di negara kita sendiri di Korea itu. Ada pengajian ya, ada PSAT, ada budaya juga PSAT, ada sosial juga ada PSAT, bahkan aktor film pun juga ada PSAT-nya, tanding pun juga ada PSAT-nya, terkait mengesampingkan dengan beberapa nilai yang kita peroleh ya, itu yang uniknya seperti itu. Yang keduanya adalah uniknya kita tuh tetap pioner dalam bidang menghidupkan kembali budaya dan ciri khas Indonesia di sana. Baik. Karena saya termasuk salah satu orang yang mengawal dari awal sampai saya pulang tahun 2008 itu belum ada. Jadi pergerakan masih pribadi-pribadi. Terus 2011 itu ada pergerakan, 2012 ada sebuah latihan sampai sekarang. Dan itu butuh waktu yang lama, sekitar berapa ya? 2-3 tahun untuk menjadikan dari sebuah komunitas namanya Water Korea. Kita himpun dulu warga Korea, warga Teratai di Korea itu. Jadi kita perlu pakai nama Water dulu. Kesana kemari, kesana kemari. Setelah ada respect bagus dari beliau Mas Tarmaji, akhirnya dibentuklah cabang. Pertama komisariat dulu. Komisariat dulu. Setelah itu dinaikkan menjadi cabang khusus Korea Selatan dan bisa menghadirkan langsung beliau Ketua Mas Murjoko bahwa 2 kali sudah ke sana. Ya seperti itu, uniknya seperti itu. Mungkin di lain saya nggak tahu, tapi bagi saya Korea Selatan itu tetap terbaik lah bagi kami. Seperti itu. Ya, kalau saya boleh nambahi, monggo. Unik atau kelebihan ya? Iya. Kalau saya mungkin bisa bilangnya itu kelebihan. Jadi di mungkin satu-satunya ya cabang khusus yang tidak ada komunitas selain PSAT baru di cabang khusus Korea Selatan. Itu ya seperti yang dikatakan Mas An tadi ya. Jadi namanya itu Water Korea, warga Teratai Korea Selatan. Jadi nggak ada komunitas lain, Pak. Kalau di tempat-tempat lain, di cabang lain, di cabang-cabang khusus lain itu masih ada. Jadi masih ada kayak punya perkumpulan namanya Soreng, Terjal, kemudian apalagi itu
Ya semacam itulah, itu masih ada. Tapi kalau di Korea sama sekali nggak ada. Satu pun Hanya itu nggak ada. Semua tuh satu Satu wadah, kayak gitu. satu bendera Esatrate diwadahi namanya Water Korea itu. Iya. Untuk komunitas yang ada di sana. Yang ada di sana, ya. Kalau PSAT kan organisasinya, Ya. kan nggak mungkin gabung sama komunitas yang ada di Korea. Ya. Komunitasnya Water Korea. Jadi itu mungkin nggak bisa, kalau dibilang unik saya bilang nggak ya, tapi kelebihannya itu Baik. satu komando kalau di sana itu satu komando di Korea satu tempat itu aja, nggak ada komunitas-komunitas lain. Pernah lah dulu ada yang dibawa dari rumah ya, namanya orang baru ya, nggak ada nggak tahu apa ya, Komunitasnya. kebiasaan di sana itu apa, seperti apa itu kan nggak tahu. Dari rumah itu bawa kaos komunitas itu langsung dimarahin, lepas nggak usah pakai seperti itu. Sebenarnya nggak masalah Mbak, cuman kan Saling menjaga. saling menjaga. Jadi Iya. permasalahan itu nanti kalau ada komunitas seperti itu, ada komunitas namanya Sora yang terjal atau apapun, itu nanti jadi terkotak-kotak. Iya. Esatrate-nya jadi nggak diurusin, yang diurusin jadi komunitas. Komunitasnya sendiri Iya, ya betul. akhirnya. Saling ngumpul di sana, ngumpul di tempat latihan itu khawatirnya ngumpul di tempat latihan pakai kaos Sendiri. Komunitas sendiri. ngumpul satu komunitas, yang lain yang nggak pakai kaos itu nggak bisa, ya berani. Nggak berani. Iya, akhirnya seperti itu. Kita Yang tempat ngumpul juga. yang diantisipasi itu ya yang seperti itu. Gitu. Bahkan tambah satu lagi Mbak ya, Iya, ini yang monggo. paling unik. Mungkin satu-satunya cabang khusus ya, yang punya lisensi paten hak cipta desain. Jadi desain Korea Selatan itu kalau dijiplak tidak boleh Mbak. Khusus. Biarpun mungkin di cabang lain ya pakai nama apa dan sebagainya itu Iya. dijual pasaran ada. Kalau di Korea nggak boleh. Sampai di Indonesia pun nggak ada yang jual Mbak. Oh, iya. Iya, kaos atribut Korea Selatan itu semata-mata hanya untuk organisasi PSAT. Jadi tidak ada dijual di Indonesia Indonesia. atau di negara lain. Oh. Kalaupun ada, itu belinya dari Korea. Oh, Dari Korea dihantar ke Taiwan, ke Arab Saudi, mungkin ke MU seperti itu. Dan itu mereka juga nggak boleh menjiplak. Bener. Dan itu ada hak paten yang sudah berbadan hukum terkait dengan hak cipta yang ada di Korea Selatan, baik itu hurufnya, warnanya, desainnya. Pernah kemarin juga ada namanya juga pedagang mengais rezeki, Mbak. Jadi mereka itu pernah diorder atau mungkin sebelumnya seperti itu dan mereka ingin menjiplak hak cipta kita. Iya, Terus tanyain, suruh nyopot. Nggak boleh produksi lagi emangnya. Jadi itulah uniknya. Nggak tahu kalau di lain saya nggak tahu, tapi kalau di Korea Selatan seperti itu. Jadi koyok sepertinya ya sangat murni sekali. Jadi tidak Orisinal. ada, iya orisinil, Orisinal orisinil. banget, Jadi gitu. nggak ada KW-nya kalau di Iya. Korea. Iya Mas ya. Betul. Bagus banget Orisinil, gitu. semua orisinil di Korea itu. Seperti itu uniknya, orisinil. Baik, ini tentang visi mas-mas, visi kedepannya untuk cabang atau ranting cabang khusus Korea dalam 5 atau 10 tahun ke depan, bagaimana? Kalau sebenarnya ke depan mungkin ada beberapa yang sudah saya jawab tadi ya di depan. Visinya harapan kami kita tuh bisa seperti cabang-cabang yang lain yang sudah dulu seperti di Belanda dan sebagainya, ada orang pribumi dari sana yang benar-benar ingin mempelajari daripada budaya kita pencak silat khususnya Esatrate. Bagaimana itu caranya ya tadi ada beberapa support dari beberapa elemen ya, dari pemerintah juga, dari pusat, bagaimana mereka merangkul, memberikan treatment pada calon siswa bisa jadi, atau kepada duta besar mereka yang ada di Indonesia bisa jadi, atau beberapa duta besar Indonesia yang ada di sana juga bisa jadi, untuk memberikan sebuah nilai plus pada mereka yang ingin tentunya menjadi warga daripada PSAT. Seperti apa modelnya ya mereka aslilah yang lebih tahu. Yang Kami lebih tahu. supportnya seperti itu, Mbak. Baik. Nah, ini yang terakhir. Apa pesan mas-mas ini untuk generasi muda Indonesia Iya. tentang budaya pencak silat yang merupakan budaya asli Indonesia yang adiluhung? Monggo. Yuk, Mas Ani, silakan supportnya. Ya marilah kita jaga khususnya untuk PSHT ini supaya kita ke depan lebih baik, lebih jaya. Ya. Khususnya untuk persaudaraan setia hati Trate.
Baik, monggo. Ada yang lainnya? Kalau dari kami, kalau dari saya sendiri ya pribadi, ya seperti di khususnya pesan untuk generasi muda, seperti di Mukti Mahasiswa itu kan ada, nah setia hati itu sadar akan hakiki hayati serta mengajak seluruh warganya menyikap takbir selubung hati nurani di mana sang mutiara hidup itu bertahta. Jadi hidup itu sunatullah katanya. Jadi kita itu mari tidak usah memandang satu sama lain, perbedaan di antara satu sama lain, apalagi bendera satu sama lain. Ya. Tahun ini kan, ini 2023 ya, Ya. 2024 tahun politik ya, mari kita jaga, saling kita jaga komunikasi, rasa persaudaraan kita. Jadi jangan hanya karena beda pilihan kita itu jadi bermusuhan, saling menjelek-jelekan satu sama lain. Karena pada akhirnya kita itu sama. Jadi tujuan kita hidup itu sama, tujuan kita berorganisasi menjadi manusia yang di luar agar tahu benar dan salah. Nek ngomong bener dewe yo kabeh kan merasa paling benar. Iya, Betul. iya benar Mas. Ya namanya manusia kan, kalau kata Gusmus ya, kalau kata Gusmus kan setan itu selalu salah, malaikat itu selalu benar. Kita itu manusia itu bisa salah, bisa benar. Nah, tugas kita sebagai sama manusia itu saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Mungkin pesan saya hanya itu pada generasi-generasi muda. Kemudian jangan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan sekitar. Mari kita punya pemikiran. Mungkin hanya itu. Tambahan dari Mas Am. Sampun. Sudah cukup begitu? Baik, ya, baik. Ini perbincangan yang sangat-sangat hangat. Terima kasih sekali Mas Mas atas sama-sama. waktu dan kesempatannya untuk berbincang-bincang tentang kiprah Mas ini di dalam mengembangkan PSHT di Korea Selatan sana. Dan semoga dedikasi dari Mas ini dalam mengembangkan PSHT di Korea Selatan ini dapat berjalan dengan langgeng. Amin. Dan keberadaan PSHT di Korea Selatan juga dapat memberikan manfaat yang banyak bagi orang yang ada di sana. Gitu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. PSHT Jaya. PSHT Jaya. Baik, Sobat Jawara, demikian perbincangan kita bersama orang-orang yang memiliki andil besar dalam mengembangkan PSHT di Korea Selatan. Mas Aam, Mas Ali, Mas Edi, dan Mas Mahfud, maaf. Ada yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah bahan perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain ataupun satu perguruan dengan perguruan lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi, tetap semangat, salam bela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.